Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks Setnaik Cidadal Baru Wairalama yang Allah muliakan insyaallah, dan juga siapapun yang ikut menyimak kajian ini melalui media sosial yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita kembali dapat merasakan menghirup udara segar, menikmati karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang bila Allah Subhanahu wa taala menahan nikmat tersebut, maka kita akan terasa kesulitan, tidak bisa hidup tanpa nikmat-nikmat itu semua. Oleh sebab itu, mari terus kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan berawal dari mensyukuri nikmat, Allah mudahkan buat kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga beristiqamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang Allah muliakan, hari ini kita berada di tanggal 19 Agustus ya, tahun 2023. Masih dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, maka tadabbur ayat Al-Quran kita pada pagi hari ini insyaallah akan mengambil tema yang terkait dengan hakikat kemerdekaan ya, yaitu Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Para jemaah sekalian, kalau kita cari di dalam ayat Al-Quran tentang kemerdekaan, ya, itu tidak ada yang kita temukan kalimatnya persis. Ayat Al-Quran berbicara tentang merdeka, ya, yang ada disinggung di dalam Al-Quran adalah tentang al-fath, yaitu kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi kemerdekaan itu secara bahasa adalah al-istiqlal, merdeka. Sementara ya, Istiqlal itu nama masjid di kita ya, masjid kemerdekaan itu. Ya, ada pula yang mirip-mirip dengan kemerdekaan itu, salah satunya ya nilainya, maknanya di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kisah kejadian, yaitu iblis ya, saat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis menolak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata, kata Allah, yakni memerintahkan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, wasajadu illa iblis. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Karena minal jin. Lalu Allah menjelaskan siapa itu iblis. Dia adalah termasuk golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa, lalu dia berbuat fasik, yakni menyalahi perintah Allah. An amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Nah, poin ini Allah mengingatkan kita sebagai manusia, apakah kalian akan menjadikan dia iblis wa dzurriyyatahu, dan Allah menyebut anak cucu keturunan iblis ya, berarti iblis ini berkembang biak. Iblis ini cuma satu, tapi anak cucu keturunannya jadi banyak ya. Apakah kamu akan menjadikan iblis dan anak cucu keturunannya sebagai aulia, yakni sebagai teman dekat, sebagai pelindung, penolong, aulia? Wahum lakum adu. Kata Allah, padahal mereka itu, iblis itu buat kita, buat kalian itu adalah sebagai musuh.
para jemaah. Bi'sal zalimina badala. Sungguh jelek sekali orang yang menjadikan iblis itu dan keturunannya sebagai wali, sebagai teman pelindung, penolong. Itu seburuk-buruk untuk mengganti yang seharusnya Allah sebagai wali kita, orang yang beriman sebagai wali kita, lalu kemudian diganti jadi iblis. Nah, ini para jemaah tidak ada kaitannya dengan kalimat merdeka secara langsung, tapi di situ Allah menyinggung kita menjadikan musuh kita itu sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai teman, kawan, akrab, dekat kita. Sementara merdeka itu, apa sih yang disebut dengan merdeka, Pak Jemaah? Ya, kadang kita melihat ada orang yang kebablasan atau keliru dalam memaknai merdeka. Merdeka dianggap sebagai sebuah kebebasan mutlak. Kita ini udah zaman merdeka. Merdekanya apa? Dianggapnya bebas secara mutlak, mau ngapain aja. Padahal kemerdekaan itu bukanlah berarti bebas secara apa saja yang mau kita lakukan, itu tidak ada yang menghalanginya. Itu namanya kebebasan, bukan kemerdekaan. Karena berdasarkan ayat ini, bahwa merdeka itu adalah ketika kita terlepas dari penjajahan, penindasan musuh. Ya, seperti Indonesia merdeka karena telah terlepas dari penjajahnya. Tapi bukan berarti bebas, sebebas-bebasnya lepas. Tetap masih ada aturan, tetap masih ada undang-undang, masih ada perintah untuk ditaati. Yaitu apa? Untuk melaksanakan kebenaran dan kebaikan, di mana kebenaran dan kebaikan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan, ketika Allah Subhanahu menetapkan undang-undang, kita melaksanakannya, kita mentaatinya tanpa ada musuh yang menghalangi. Itulah yang namanya merdeka. Jadi negeri Indonesia ini, dia mau menetapkan kebaikan, kebijakan untuk negara ini tidak ditekan lagi oleh pihak bangsa atau negara manapun, lalu dia menetapkan kebaikan untuk dirinya, untuk Indonesia ini. Itu namanya merdeka, berjemaah. Nah, dalam ayat ini Allah masih memerintahkan kepada malaikat. Malaikat diperintahkan, iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Nah, berarti masih ada perintah. Kenapa? Perintah inilah undang-undang. Ternyata iblis tidak mau sujud. Iblis tidak mau sujud. Lalu Allah murka, Allah marah kepada iblis. Maka para jemaah sekalian, ketika Allah marah kepada iblis, kenapa? Karena dia tidak mengikuti kebenaran mutlak yang datang dari Allah, bahwa hidup ini kita memiliki Tuhan, memiliki sembahan satu-satunya yang harus ditaati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata iblis tidak mau taat. Lalu kemudian iblis berjanji akan menyesatkan umat manusia. Dan iblis itulah sebagai penjajahnya. Buat siapa? Buat kita, manusia. Maka para jemaah, merdeka itu boleh kita artikan menjadi ada secara harfiah, secara tekstual, secara bahasa. Merdeka itu, alhamdulillah, Indonesia sebagai negara yang merdeka sudah 78 tahun berbebas dari penjajah yang bersifat, ya, sebuah bangsa, sebuah negara yang menjajah kita. Kita sudah 17 tahun secara harfiah sudah merdeka, berdaulat, mengurus negeri kita ini sendiri. Tapi bukan berarti kita, rakyat Indonesia ini, tidak ada lagi penjajah, tidak ada lagi musuh. Tetap musuh itu ada musuh yang sifatnya kekal, abadi. Siapa dia? Dialah syaitan. Dari segi adanya musuh yang bersifat kekal, abadi, maka status kemerdekaan kita masih berada dalam keadaan terancam, yaitu dari musuh abadi tersebut. Jika kita lengah, jika kita tidak mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan ini,
tidak melanjutkannya bukan menutup kemungkinan ya bahwa musuh-musuh itu akan kembali menjajah kita meskipun statusnya sudah merdeka. Ya dia akan menekan yang namanya musuh perjalanan kita lengah, dia nyerang lagi ya. Dia kalah, dia mundur, tapi dia balik lagi untuk menyerang kita dengan cara yang lain. Maka mengisi kemerdekaan, melanjutkan perjuangan para pendahulu kita adalah dengan menjaga nilai-nilai kemerdekaan tersebut. Dengan apa? Dengan kita tidak diberdaya lagi oleh musuh-musuh kita. Musuh yang mana? Musuh baik yang bersifat secara real, secara nyata manusia, maupun musuh yang berasal dari kalangan jin, yaitu syaitan. Yang kapasitasnya itu seperti apa musuh tersebut para jemaah? Allah Subhanahu wa taala menyebutnya bahwasanya kapasitas jin atau iblis atau syaitan yang akan menghancurkan kita itu adalah ternyata lebih bahaya daripada musuh yang bersifat nyata. Kenapa? Karena serangannya ya adalah sifatnya langsung ke dalam hati kita, ke dalam dada kita. Dia membisikkan ya tanpa disadari kita sedang diserang oleh musuh kita. Kalau musuh secara fisik manusia itu bisa kita ukur berapa jumlahnya, berapa kekuatannya, dan kita bisa mempersiapkan perlawanan. Tapi musuh yang bersifat ya yang tidak nyata ini gaib, ya disebutnya sebagai gaib. Tapi Allah Subhanahu menyebut dalam ayat syaitan, ya ini anak cucu keturunan iblis itu sebagai nyata. Ini pernyataan yang menarik untuk ditenungkan pada jemaah. Innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, setan itu adalah musuh yang nyata. Loh, kok disebut nyata? Padahal dia tidak terlihat, tertangkap oleh indera. Tapi Allah menyebutnya adalah nyata. Nyata dalam hal apa para jemaah? Yaitu nyata dalam hal permusuhannya kepada kita. Nyata dalam hal apa? Nyata dalam hal serangannya, gangguannya. Sebenarnya kita merasa itu pada jemaah, wah ini adalah serangan iblis, ini adalah serangan syaitan. Kenapa? Karena bentuk serangannya itu adalah bentuk menjauhkan kita dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Maka setiap ada ajakan dalam diri kita ini untuk malas, untuk lemah di hadapan kebenaran, di hadapan kebaikan, kita bawaannya malas. Ya, untuk melakukan perpecahan, ya, itu adalah kehendak-kehendak dan senjata-senjata syaitan sebenarnya. Ya, kita tahu kalau kita lakukan itu sebenarnya kita sedang menjadikan musuh kita itu sebagai aulia, musuh kita itu sebagai teman dekat kita, sebagai penolong kita, melawan kebodohan, melawan kelemahan, kemalasan, yang menyerah, tidak berdaya di hadapan kebaikan, bahkan membiarkan diri kita dalam perpecahan. Itu adalah senjata-senjata yang nyata dari iblis dan keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita, apakah kamu merelakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya wa hum lakum adu? Apakah kamu rela untuk dijajah kembali oleh iblis? Tentu jawabannya tidak. Mungkin kita rela ikhlas dijajah. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, kemerdekaan dalam arti ayat ini adalah terbebas dari musuh. Bukan berarti musuh itu tidak menggoda kita, bukan berarti musuh itu tidak menyerang kita, tapi kita memiliki ketahanan, kita memiliki kekuatan untuk tidak bisa diperdaya oleh musuh tersebut. Terus kita jaga dengan istiqomah. Itu yang disebut dengan menjaga, merawat nilai-nilai kemerdekaan. Syaitan berjemaah akan menyerang kita melalui tiupan syak keraguan. Dalam diri kita itu akan ditiupkan keraguan, sehingga dengan ragu tersebut ketika kita mau melaksanakan kebenaran, kita mau melaksanakan kebaikan, kita tidak kuat. Kenapa? Karena ragu. Apa iya Allah Subhanahu wa taala akan menerima, akan mengabulkan doa-doa kita? Ragu.
tidak mau berdoa, akhirnya tidak mau bertawakal, tidak mau minta kepada Allah. Lalu apa? Akhirnya dia mengikuti bisikan-bisikan syaitan tersebut. Untuk apa? Udah, lakukanlah apa yang dibisikkan sesuai dengan hawa nafsumu, lakukan. Oh, Allah belum tentu memperkenankan doa-doa kamu. Allah belum tentu mengabulkan keinginan-keinginan kamu. Akhirnya dia menjadi lemah. Awal mulanya apa? Awal mulanya adalah ditiupkan dengan keraguan tersebut. Lalu kemudian yang berikutnya apa? Kelengahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap zikir kita kepada Allah berpotensi akan melengahkan kita untuk terkena serangan dari pihak musuh. Kita lihat bahwa jagonya, hebatnya iblis itu melakukan sebuah penyerangan, itu sudah kita saksikan, ya, bahwa serangannya itu sangat ampuh sekali, dapat melemahkan orang yang sudah beriman sekalipun, orang yang sudah bertauhid sekalipun, orang yang sudah mengenal Allah sekalipun, ternyata terkena serangan iblis, serangan setan. Siapa ikon sebagai contohnya para jemaah? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apakah Nabi Adam tidak mengenal Allah? Wah, dia kalau dibandingkan dengan kita mengenal Allah lebih kenalan Nabi Adam daripada kita. Karena kita diciptakan melalui alam rahim ibu kita, sedangkan Nabi Adam Allah langsung yang menciptakannya. Kalau kita belajar oleh guru kita di sekolah, oleh guru kita di lingkungan kita, Nabi Adam yang mengajarkan langsung gurunya Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan apa ini namanya apa, ini bagaimana kehidupan di dunia ini, di alam ini. Allah yang mengajarkan langsung bagaimana tidak bertauhid Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu dia mengenal Allah sebaik-baiknya. Lalu ketika Allah memerintahkan, wahai Adam, tinggal kamu di surga, makan semua yang kamu suka, apa saja yang kamu suka makan. Ini kan fasilitas yang lengkap, tapi jangan kamu dekati satu pohon ini saja. Luar biasa, satu pohon saja yang tidak boleh didekati, tapi gempuran iblis itu tidak bisa bayangkan, goyah juga. Luar biasa. Jangankan Nabi Adam, apalagi kita, kalau udah digoyang oleh iblis, oleh turunannya setan, bisa, kalau kita lengah-lengah itu bisa kita terpedaya. Maka sebenarnya para jemaah, kita dalam keadaan kondisi semua terancam, meskipun dalam keadaan sudah merdeka, maka patut kita waspada. Lalu kemudian dalam keadaan guncang, para jemaah, dalam keadaan guncang itu dalam keadaan kita sedang sedih, banyak masalah, yaitu adalah kondisi-kondisi di mana kita sangat rentan sekali untuk lemah, kena serangan syaitan. Ya, dan kadang-kadang khawatirnya kondisi itu, takutnya serangan jantung, ya, takut kita serangan kolesterol, takut kita makan sama gorengan jeroan, hati-hati. Udah umur takut, tapi kalau kita masih hati-hati serangan iblis, hati-hati serangan setan, takut dalam serangan jantung, ya. Padahal serangan jantung pahit-pahitnya orang masuk rumah sakit meninggal dunia, tapi serangan iblis pahit-pahitnya dia masuk neraka. Maka para jemaah, ini kekuatan pihak musuh yang tidak henti-hentinya menyerang kita. Pernah diceritakan pada suatu ketika Nabi SAW sedang lewat sebuah kuburan, ya, pekarangan kuburan. Lalu kemudian Nabi mendengar ada suara tangisan seorang wanita di kuburan, ya, bukan kuntilanak, bukan suara tangisan dari kuburan, judul sinetron film horor, bukan. Ternyata dia adalah seorang ibu yang sedang menangis anaknya meninggal dunia, sedih sekali. Maka Nabi lewat melihat hal itu, dan ini yang kemudian jadi dasar oleh para ulama hukum wanita itu berziarah datang ke kuburan itu menjadi makruh karena dikhawatirkan guncang, ya, hatinya dia menangis sedih. Nah,
nangis. Lalu kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Nabi bilang, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Nabi jelas ngomong seperti itu, menasihati wanita tadi. Tapi apa yang terjadi pada wanita tersebut? Malah berkata yang tidak sopan kepada Nabi. Ya, membentaknya tanda kutip. Iya ka'ani. Ya, iya ka'ani itu dalam bahasa Arab adalah sana lo, sana. Kira-kira begitu. Ngapain sih? Fa innaka lam tusib bi musibati. Ente bisa ngomong doang, yang ngalamin ini saya yang sedih. Itu adalah perkataan yang tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Melihat kondisi wanita tersebut seperti itu, maka Nabi jalan terus. Ya, pulang ke rumahnya. Barulah wanita itu dikasih tahu, Mbak, tahu nggak tadi siapa yang ngomong? Emang siapa? Itu tadi Rasulullah yang ngomong. Astagfirullahaladzim. Baru dia sadar. Ya, baru kemudian dia minta maaf kepada Rasulullah SAW. Wanita tersebut berjamaah sebenarnya sudah kenal belum dengan Nabi? Sudah kenal. Buktinya dia tahu begitu diingatin Rasul itu, lalu mau minta maaf. Itu berarti dia sudah kenal sekali. Tapi kenapa kok dalam kondisi seperti itu bisa-bisanya dia tergelincir sampai berkata yang tidak sopan, membentak Rasulullah SAW? Karena salah satu penyebabnya adalah kondisi dia yang sedang guncang, sedang sedih, ya, ditinggal mati oleh anaknya yang dia sayangi, dia cintai. Maka hati-hati terhadap kondisi yang sedang guncang. Orang kalau sedang ditimpa masalah yang sangat besar, kalau dia tidak kuat pegangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah sasaran empuk iblis, setan untuk memperdaya dia. Ya, maka pada jamaah sekalian, hati-hati dalam kondisi seseorang yang sedang sakit hati, ya, itu kecewa, ngambek, wah itu gampang banget dikuasai oleh setan. Maka lihat wanita, suami istri yang sedang marah, sedang dikecewakan, guncang dia pada dengan mudah dia mengatakan, udah ceraikan aja aku. Dengan mudah sama laki-laki itu mengucapkan kalimat cerai, membanting apa yang ada di sekitarnya, merusak. Baru setelah itu dia sadar, ya, dia sudah terkena pengaruh atau dikuasai oleh musuh, yaitu setan tadi. Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, mengisi kemerdekaan ini adalah memperkuat kembali benteng iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status kemerdekaan kita secara harfiah, kita sudah terbebas dari belenggu penjajah, ya, bangsa atau negara lain. Itu bukan berarti kita terbebas dari musuh secara semuanya. Sebagaimana kita masih terancam oleh musuh yang yaitu dari kalangan iblis dan anak cucu keturunannya yang akan menyerang kembali secara halus, secara perlahan, ya, maka boleh jadi status kemerdekaan kita pun jika tidak kita jaga negeri ini dengan baik, maka iblis-iblis, setan-setan yang dulu pernah menjajah barangkali bangsa-bangsa yang lain itu tetap masih akan berupaya dengan cara yang halus, dengan cara-cara lainnya untuk tetap bisa memperdaya negara ini meskipun statusnya sudah merdeka. Di sini kewajiban kita umat Islam untuk terpanggil menjaga, merawat, mempertahankan, bahkan melanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita terdahulu, di mana sebagaimana kita sudah pahami bahwa menjaga, merawat itu lebih susah daripada meraih atau merebut kemerdekaan itu sendiri. Merebut kemerdekaan susah, sulit, membutuhkan pengorbanan. Maka mempertahankannya, melanjutkan kemerdekaan tersebut jauh lebih susah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, bimbingannya, melindungi kita dari musuh-musuh yang akan memperdaya kita hingga kita bisa istiqomah mempertahankan kemerdekaan kita ini hingga kita mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Ya, kapan itu? Merdekanya sudah, tapi kita masih meraih puncak dari kemenangan, yaitu
dijauhkannya kita dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang menang, orang yang mendapatkan kemenangan. Faulaika humul faizun, yaitu orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tunduk hatinya, taat kepada nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dari Al-Qur'an. Ini